Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Adam Octaviano. Kali ini saya akan membahas materi-materi mengenai birokrasi pemerintahan. Sebelum masuk ke topik, saya akan membahas 3 poin yang akan saya terangkan di video kali ini. Yang pertama, pengertian birokrasi. Poin kedua, hubungan birokrasi dan demokrasi. Sedangkan ke poin ketiga, representasi politik. Nah, sebelum itu saya akan membahas dulu apa sih itu pengertian birokrasi. Nah, birokrasi adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses berlapis-lapis. Sistem dan prosedur ini dirancang untuk menjaga keseragaman dan kontrol dalam suatu organisasi. Birokrasi menggambarkan metode yang ditetapkan dalam organisasi atau pemerintahan besar. Sedangkan menurut Max Weber, seorang ahli politik dan sosiolog asal Jerman, berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Proses birokrasi cocok untuk dikritik. Sistem ini sering diidentikan dengan redundansi, kesewenang-wenangan, dan inefisiensi. Salah satu definisi satir yang umum tentang birokrasi adalah seni membuat yang mungkin menjadi tidak mungkin. Nah, secara struktural, birokrasi bermula dari upaya untuk mengatur organisasi melalui sistem tertutup. Sistem tertutup bersifat formal dan kaku untuk menjaga ketertiban. Ketetapan prosedural adalah yang terpenting dalam birokrasi. Mungkin satu-satunya identifikasi karakteristik birokrasi yang paling dekat adalah penggunaan prosedur hierarkis untuk menyederhanakan atau menggantikan keputusan otonom. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai hubungan birokrasi dan demokrasi. Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam. Di satu sisi birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Nah, birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hierarkis, bahkan
bentuk pemerintahan yang otoritarian. Nah, ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat dan seringkali secara demokratis. Konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan, namun sesungguhnya keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang efektif. Pemerintahan efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat. Responsifnya pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan kepastian dan kenetralan yang ada di lembaga birokrasi. Begitu juga proses-proses demokratis diperlukan demi mengabsahkan proses pemerintahan dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan. Perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warga negara. Sifat komplementer birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good governance. Nah, itu poin kedua. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga, yaitu tentang representasi politik. Representasi politik adalah salah satu esensi yang paling penting dalam kehidupan politik. Sayangnya, maknanya tidak terlalu dipahami dengan baik. Tidak terlalu dipahami dengan baik oleh semua orang. Sedangkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, dari orang-orang menerjemahkan bahwa representasi adalah perwakilan. Betul, memang representasi adalah perwakilan. Tapi perwakilan itu hanya salah satu aspek dalam representasi. Definisi representasi politik yang paling mengena adalah yang dirumuskan oleh Hannah Pitkin, yang mengatakan bahwa representasi adalah membuat sesuatu hadir lagi karikatur anak Kirana yang lain. Representasi adalah sebuah urusan menghadirkan lagi kehendak rakyat menjadi kebijakan publik. Sederhana saja urusannya, yaitu bagaimana kemauan rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu bisa berubah menjadi kebijakan publik. Nah, representasi dengan demokrasi bisa sangat dekat, tapi secara konseptual bisa berseberangan. Konsep representasi bisa kita lacak jauh ke belakang sampai ke seorang filsuf bernama Thomas Hobbes. Nah, Thomas Hobbes mengatakan bahwa seseorang memiliki otoritas apabila diberikan oleh orang lain. Otoritas itu digunakan untuk mengelola kepentingan yang kemudian yang memberikan otoritas tersebut itu yang menjadi kedaulatan. Nah, itu dia materi-materi yang saya akan bawakan. Ada 3 poin. Cukup itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.